Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Taslim pada perenungan hari ini tanggal 12 Juni 2020. Bacaan yang akan kita ambil pada hari ini adalah Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu hukum Tuhan, hukum Taurat, yaitu yang ketujuh adalah jangan berzina. Sepanjang sejarah manusia, masalah berzina sudah ada menjadi masalah sosial yang sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Berzina secara umum dimengertikan sebagai pelanggaran norma pernikahan, di mana seorang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang tidak terikat di dalam suatu pernikahan yang sah. Tetapi Yesus mempunyai pandangan yang lain, yang lebih tinggi tuntutannya, karena tuntutannya itu masuk ke dalam ruang spiritualitas, yaitu masuk ke dalam dunia roh. Dan di dalam wilayah spiritual, segala sesuatu dinilai dengan menggunakan hati, bukan menggunakan pikiran sehat saja. Karena hati adalah penilaian yang jujur dan akurat, di mana ia tidak pernah berbohong dan tidak memanipulasi segala sesuatu yang dinilainya. Ia akan mengatakan apa adanya sesuai dengan yang sebenarnya. Bila salah, akan diakuinya sebagai yang salah. Dan bila benar, akan diakuinya sebagai yang benar. Perzinahan dimulai dari mata yang melihat dan mempunyai keinginan memiliki, merasakan, memuaskan. Tepatlah peringatan Yesus dalam Injil hari ini. Dikatakan oleh Yesus, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 29. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini tidak saja ditujukan kepada kaum pria yang nyatanya memang banyak melakukan. Namun, ayat ini juga ditujukan kepada wanita yang mana dengan mata melihat lawan jenis, lantas membayangkan untuk memiliki, merasakan, dan memuaskan diri. Melihat, sarana terpenting untuk melihat adalah mata. Pandangan mata itu bisa mengasihi, seperti orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mata juga dapat menyesatkan, seperti Daud yang melihat Batseba mandi. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai dengan 5. Bahkan mata dalam pandangan dapat mendorong pertobatan, seperti pandangan Yesus pada Petrus. Lukas 22 ayat 61. Dari pandangan mata, orang dapat melakukan perbuatan yang baik ataupun menyesatkan. Keputusan ada pada sikap pribadi yang memiliki mata itu sendiri. Meskipun ada pertimbangan yang lain yang mempengaruhinya. Namun, saudara-saudaraku yang terkasih, tak kala pandangan mata melihat segala sesuatu adalah sebagai objek, maka kita akan dapat terperangkap pada pemuasan diri, bahkan dapat menimbulkan dan membangkitkan nafsu yang tak teratur. Sungguh dahsyat pandangan mata itu, bukan?
Yesus ingin mengajak dan mengingatkan kepada kita semua agar pandangan mata kita sungguh-sungguh jernih dalam melihat segala sesuatu. Pandangan mata yang melihat segala sesuatu kemudian menghubungkannya dengan Sang Pencipta, lantas mensyukuri dan mengaguminya. Maka seluruh keberadaan tubuh kita akan menjadi selaras dan seimbang dengan maksud Allah menciptakan itu semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini memang tidak mudah seperti membalikkan tangan, tetapi kita mesti melatih diri dan mengusahakannya. Terlebih sebagai orang yang telah menerima baptisan, menjadi umat beriman pengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Bagaimana kita mempergunakan mata kita? Apakah kita pergunakan mata untuk memandang yang menyesatkan? Untuk memuaskan diri karena nafsu? Pandangan mata yang jernih dari pasangan suami istri juga dapat memupuk kesetiaan dalam perkawinan. Seperti yang diajarkan oleh gereja, bahwa perkawinan tak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian. Gereja tak mengenal perceraian. Tidak ada kata cerai di dalam kamus Tuhan. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam perkawinan kita disatukan, bukan lagi dua. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Saudara-saudaraku, perzinahan cikal bakal perceraian. Karena perzinahan telah merusak janji kesetiaan dalam perkawinan. Dan perzinahan diawali dari pandangan. Dengan demikian, pandangan mata yang jernih dari pasangan suami istri akan terhindar dari perzinahan dan perceraian. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau meneladani pandangan mata guru kita, Yesus yang penuh belas kasih. Juga meneladani pandangan orang Samaria yang baik hati. Dengan mengusahakan terus-menerus memiliki pandangan mata yang makin jernih setiap hari dari hari ke hari. Mari kita ikuti teladan dari Yesus dan orang Samaria. Ya Yesus, Tuhan kami, tuntunlah kami selalu dengan kuat Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menggunakan mata ini dengan penuh kejernihan, agar kami dapat mensyukuri dan mengagumi akan penciptaan ini. Jauhkanlah kami dari pandangan yang menyesatkan ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari pandangan-pandangan yang menggoda di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus selalu membimbing, menuntun, mengarahkan kami di jalan Engkau. Demi Yesus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa.